Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini Alisa Channel mau berbagi resep sate yang murah meriah yang bisa kalian jadikan ide jualan. Ini bisa dijangkau seluruh kalangan, termasuk anak-anak SD. Masih ingat nggak kalian? Mungkin waktu SD pernah makan ini. Yuk ikutin terus. Bahannya memakai 225 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 2 siung bawang putih, dan 1 batang daun bawang. 1,5 gelas air atau 300 ml. Bumbu perendamnya saya memakai 5 buah cabai merah keriting, kemudian 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 butir kemiri. 2 genggam kacang tanah goreng, kemudian 6 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan minyak goreng, air secukupnya, garam 1 sendok makan, dan gula merah secukupnya. Membuatnya kita potong-potong bawang putih, lalu kita ulek bersama dengan garam dan ketumbar. Kita ulek hingga halus. Setelah halus, ini kita sisihkan. Lanjut, kita potong-potong daun bawang tipis-tipis ya. Selesai daun bawang, kita siapkan air, kita masukkan dalam panci, kemudian kita masak hingga mendidih. Lanjut kita campur tepung terigu dan tepung tapiokanya, kita campur, kita aduk, lalu masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Kemudian daun bawang yang udah kita potong-potong tipis. Lanjut kita aduk sambil kita siram air panas yang kita udah didihkan tadi. Sedikit demi sedikit sambil diaduk cepat ya teman-teman. Aduk cepat terus sampai air yang mendidih habis dan adonannya sudah kalis atau tercampur dengan rata. Jika adonan ini udah tercampur rata, tahap berikutnya kita ambil sedikit. Jangan lupa tangan dilumuri sagu dulu ya, biar tidak lengket. Nih, baru kita gulung-gulung memanjang. Sudah memanjang seperti itu, kita pipihkan sedikit saja ya pipikannya. Lanjut kita sisihkan. Ulangi hingga selesai ya teman-teman. Jika serasa lengket, kalian bisa menaburi tepung, alas, ataupun tangan kalian ya. Next, adonan sudah kita bentuk semua, lanjut kita siapkan dandangan. Sebelumnya kita olesi dulu dengan minyak ya, supaya tidak lengket. Sudah kita olesi secara merata, lanjut kita masukkan adonan-adonan tadi ke dalam dandang. Kemudian kita kukus kurang lebih 15-20 menit tergantung besarnya api yang kalian pakai ya. Nah, setelah matang, saatnya kita angkat. Kita letakkan di piring yang udah diolesi minyak ya. Gunanya supaya tidak lengket. Lalu kita diamkan hingga dingin ya. Lanjut, kita selesaikan semua adonan yang belum dikukus hingga semuanya matang. Ketika adonan sudah matang dan sudah dingin, tahap berikutnya kita potong-potong seperti ini ukurannya. Lanjut
Lanjut kita ambil tusuk sate, kita tusuk-tusuk potongan-potongan adonannya, sekitar 4 potong ya. Kita lakukan hingga adonannya habis. Nah, ini dia. Lanjut kita buat bumbu pencelup ya. Di sini ada cabai dan garam, kita ulek dulu hingga halus. Lanjut kita masukkan 2 butir kemiri, kita ulek lagi hingga halus. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya kita ulek juga hingga halus. Kemudian kita masukkan ketumbar bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Kita ulek lagi hingga tercampur rata. Berikutnya kita masukkan kacang tanah goreng. Kita haluskan juga bersama bumbu yang udah halus tadi. Kita ulek-ulek sampai benar-benar halus ya teman-teman. Jika dirasa susah kalau nguleknya, boleh kalian blender dulu kacang tanahnya. Kemudian kalian bisa langsung campur dengan bumbu halus. Nah, dirasa kacangnya sudah halus, langsung kita masukkan ke dalam wajan untuk kita masak. Sebelumnya kita tambahkan juga segelas air ukuran sedang ya, kurang lebih 300 ml. Lanjut kita masukkan gula merah, kemudian kecap, kurang lebih 6 sendok makan ya. Nanti kalian sesuaikan lagi untuk tingkat kemanisan dan keasinannya ya, serta kepedasannya. Kalau kalian kurang pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Jika warnanya kurang gelap, kalian bisa menambahkan lagi kecap ataupun gula merah lagi. Jangan lupa diicip ya, sesuaikan dengan selera kalian. Lalu kita aduk-aduk hingga gula larut serta bumbu ini mulai sedikit mengental. Jika udah mulai mendidih dan mengental seperti ini, saatnya kita matikan kompor, kemudian kita pindahkan ke dalam mangkuk. Lalu kita tambahkan sedikit minyak, kurang lebih 2 sendok makan. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, jika udah tercampur rata minyak dan bumbu, kita siapkan sate yang udah ditusuk-tusuk. Kemudian kita oleskan semuanya merata ya, seluruh sate. Kemudian kita siapkan alat pemanggang atau bakaran. Saya menggunakan wajan teflon ya. Sebelumnya saya olesin minyak dulu. Setelah diolesin, baru sate-sate yang udah diolesin bumbu masuk ke dalam wajan teflon ini. Jika semua udah masuk di dalam teflon, lanjut jangan lupa dioleskan bumbu-bumbu tadi biar benar-benar meresap bumbu-bumbunya. Jadi setelah dibolak-balik tetap kita kasih olesan bumbu tadi.
bertahap membalik, balik-balik, kemudian kita oles-oles lagi. Lakukan semua ini sampai selesai ya. Kalian bisa juga menambahkan tahu di satenya biar bervariasi dan juga enak. Sudah selesai dipanggang, saatnya kita angkat dan letakkan di piring. Dan lanjut, kita panggang sisa sate-sate tadi hingga semuanya selesai dipanggang. Setelah selesai, bisa kalian packing atau taruh di piring, ataupun seperti ini ditaruh di mika, dibagi-bagi 5 tusuk, kemudian diberi saus sambal atau saus mayones, saus tomat, sesuai selera kalian ya. Nah, ini dia, jadi bisa kalian makan langsung ataupun kalian jual. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman semua ya, biar kita sama-sama tahu ilmu apa yang kita dapat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.